Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang harus selalu kita jaga, dan penjagaan yang terbaik adalah di atas ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tema saya adalah satu-satunya jalan selamat adalah mengikuti Rasulullah. Karena kita masuk di bulan Rabiul Awal, di mana sebagian kaum muslimin merayakan kelahiran Nabi SAW. Pertanyaannya adalah, apakah rasa cinta kepada Nabi SAW itu hanya cukup ditunjukkan atau dinampakkan dengan merayakan hari kelahiran beliau, yaitu dengan istilah Maulid? Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai di situ, saya mau bercerita tentang susunan alam semesta, yang mana dari situ nanti harapannya panjenengan bisa paham jenengan ada di mana dan Nabi Muhammad SAW ada di sebelah mana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam alam semesta itu yang paling bawah, yang paling jero, yang paling dalam, itu namanya sijin. Dan di sijin itulah catatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang yang penuh dosa, itu ditulis di situ, ditaruh di situ. Dan itu ada di bumi yang paling dalam, ada di dasarnya neraka, dan nanti di atasnya itu ada neraka. Kemudian di atasnya itu ada bumi lapis 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, 1 itu saat ini dengan berada, kita semua berada. Nah, di atas kita persis itu adalah langit dunia, dan berikutnya dengan melihat bintang-bintang, bulan, matahari. Dan kemudian di atas langit dunia itu ada langit ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kewaliannya bumi. Nek bumi mau 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nek langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terlangit yang pertama itu ada Nabi, Pak? Ada. Kemudian di langit yang kedua ada Nabi lupa. Nabi sana. Nabi Isa sama Nabi sama Nabi nama Nabi Yahya. Nah, di atasnya ada Nabi, langit ketiga berarti ada Nabi Yusuf. Di atasnya lagi ada Nabi Idris. Nah, di langit yang kelima ada Nabi Harun, di langit yang keenam ada Nabi Musa, di langit yang ketujuh ada Nabi Ibrahim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa langit sak mono mbali sini cuma nabi-nabi itu tok boten. Nabi SAW mengatakan tidak tersisa tempat lebih dari 4 jari luas jari ini kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah. Kebak itu. Saking kebake sampai Nabi menyebutkan langit niku sampai napa nek basa Indonesia ne berderit niku dengan nek nate munggah ten panggung sing digawe saka blambak. Dadi nek didak nemuni nyek kriyek. Apa niku Pak Tono? Basa Jawane napa niku? Susukan. Wonten swarane niku awak. Nek susukan lak wonge. Suara. Oh, istilahnya apa niku? No? Kerket ya bisa. Saking kebake susukan sampai kerket. Ning niku tidak menunjukkan nek langitnya meh runtuh mboten. Itu cuma menunjukkan saking kebake. Sehingga nanti Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan di Lailatul Qadar 10 yang terakhir, Allah menyebutkan tanazzalul malaikatu waruhu fiha Biyati Rabbi min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar.
Bahasanya pada bulan Ramadan di Lailatul Qadar malaikat itu pada turun. Nah, nanti dicirikan Lailatul Qadar itu nek jenengan pun wungu enjing matahari terbit jenengan delok matahari niku enten tapi sengingine boten panas. Nah, tidak panasnya itu karena diblok sama malaikat yang pada turun. Enten sorote ning boten panas. Karena malaikate do medun. Nah, ning boten ketok, ning iso dirasani. Saya lebar. Saya lebar bisa. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah niku kok langit 1 2 3 4 5 6 7 niku kebak malaikat. Ngapain? Mereka yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih pada Allah, memuji Allah. Nah, kemudian yang di langit 7, nah ada Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di sebuah bangunan. Namanya apa, Pak? Bangunannya namanya Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur niku sebagian ulama meyakini jejak dengan Ka'bah. Nah, Baitul Ma'mur niku setiap hari dileboni, dimasuki 70.000 malaikat yang dia masuk terus keluar terus gak pernah balik lagi. Nek jenengan didit oke tahun ini haji tahun ngarep mangkat neh gitu. Bayar 1 miliar yo dinyanyi nek duwe gitu. Umroh nggih ngoten bar mundur umroh didit mangkat neh. Nah mulai pun boten digawean to. Nah, gaweane kok gaweane apa Mbah? Gaweanku umroh. Soalnya didit oke. Tapi nek ra didit yo pisan wae urung mangkat. Nah, itu manusia. Tapi malaikat itu tadi 70.000 masuk, 70.000 keluar dan itu mboten balik melih. Berarti malaikat iki gitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas itu semua ada namanya Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha itu nek bahasa sidr itu berarti daun bidara itu, tanduran daun bidara itu. Nah, Nabi mengatakan dia punya buah itu kados kendil-kendil dari daerah Hajar di Arab sana. Terus godhonge itu kados kata Nabi kuping gajah. Ning gedene luwih gede banget. Saking gedene banget, malaikat Jibril itu 2 kali pernah menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk asli. Yang pertama di bumi pernah, kemudian yang kedua di situ, di langit ke-7 situ berubah bentuk dalam bentuk aslinya yang sangat besar dengan 600 sayap. Tapi dari atau dibandingkan dengan Sidratul Muntaha, ijik luwih gede Sidratul Muntaha. Berarti Sidratul Muntaha itu gede banget. Dan Sidratul Muntaha itu tempat berhentinya semua yang dari bawah naik. Dari bawah naik itu nopo rohnya orang beriman. Enggak, sampai langit 7 mungkin dibalik di melih. Kemudian yang kedua, doa-doa jenengan naik, berhenti di situ. Kemudian yang ketiga, amal jenengan, sholat jenengan, puasa jenengan, semua naik di situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umpami niki Sidratul Muntaha, indah Jannatul Ma'wa sebelah niku surga. Nah, surga niku bentuke kaya bintang-bintang semebar wonten kuwata. Yang paling dhuwur niku namine Firdaus. Yang paling dhuwur niku Firdaus, kiwa tengene surga-surga banyak. Nah, surga-surga niku nggih disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, arduha ka ardis samawati wal ard. Bentuknya atau tanahnya itu seluas langit dan bumi ombo biyanget. Makanya disebut bintang-bintang. Dan untuk orang yang mati syahid saja, satu level mati syahid itu ada 100 derajat. Padahal surga niku punya pintu cacahe 8. Dari 8 itu salah satunya pintu jihad yang orang masuk situ karena mati syahid. Niku aja tingkatnya ada 100. Mengke enten pintu sholat, mengke enten pintu sedekah, pintu sabar dan seterusnya. Maka paling boten nek 8 ping 100 800 tingkat.
Tingkat niku ampun jenengan bayangke kaya hotel enten undak-undakane buatan bintang yang semebar. Terus nanti dikasihlah orang itu sak dunia untuk siji-siji. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sing paling dhuwur niku namine Firdaus, dan Nabi mengatakan wa idza sa'altumuhu fas'alul firdaus. Kalau kamu minta surga, minta Firdaus. Fa innaha awsatul jannah wa a'laha, karena dia surga yang paling tengah ning paling dhuwur. Nanti dari Firdaus itu mengalir sungai-sungai ke surga-surga, dan juga mengalir sungai terus di depannya itu nanti telaga-telaga. Telaga ini kalau kados sarangan ini. Nah, cuman benene telagane niku orang-orang yang nanti dibangkitkan dari kubur, kemudian berdiri di padang mahsyar, kemudian ngantri dihitung amal, bariku ditimbang, didumi syafaat, nek wis rampung urusan kabeh niku goleki nabine dhewe-dhewe. Lah Nabi jenengan mengatakan wa ana faratukum alal haud, kowe kabeh tak enteni ning ngarep telaga. Berarti Nabi jenengan mendahului. Karena Nabi jenengan Muhammad SAW mengatakan, nek aku dikai kelebihan pertama kali dibukakan kubur alias bangkit itu aku. Yang pertama kali di telaga itu aku. Yang nanti pertama kali di depan sirat itu aku. Yang pertama kali di depan surga itu aku. Sing pertama kali dodoki yo aku. Pertama kali mlebu yo aku. Nah, karena Nabi ini pertama otomatis umatnya dhewe. Pramila senajan jenengan iku umat keri dhewe, insyaallah jatahe mung ngarep dhewe. Secara umum. Nah, di antara sing ngarep niku wau jenengan niku paling mburi apa paling ngarep tergantung amale masing-masing. Ngoten. Artinya secara umum kumpulan ngarep dhewe. Kok amale arek dhewe ya mburi dhewe berarti. Oh amale apik ya rada maju meneh. Pramila jenengan nek umpami lho jenengan iku sregep salat, ora usah meri karo sing ora tau salat. Soalnya mungkin jenengan sing nata piyambak niku urutan niku termasuk ndek dhuwure surga jenengan niku. Wah, kaya ora tau salat kok ditiokeh yo aku salat terus ora tau didit, tak rasa salat niku yo. Ampun, niku urusan donya enggak bisa dijadikan patokan. Nah, Korun ditiokeh yo nyemplung neraka. Nah, Firaun kekuasaannya luas yo nyemplung neraka. Haman tentarane akeh yo nyemplung neraka. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dunia niku mboten saged nggih patokan. Napa nek wis patokane paling akeh ning kene terus ning kono genah ning surga lah rong karuan lho. Patokane akeh tapi ora tau zakat ya ning kono masalah gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah nggih kembali ke situ. Nah, di atas niki Sidratul Muntaha sini surga jadi di atas itu ada kursi. Kursinya Allah. Kursi Allah niku nggih ayat kursi niku lho. Wasi'at kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Lah, nanti sebagian ulama itu mengatakan kursi Allah itu adalah tempat di mana Allah meletakkan telapak kakinya. Maudhi'u qadamai Allah Subhanahu wa taala. Tempat Allah meletakkan kakinya. Terus jenengan mikir sikile Gusti Allah, sukune Gusti Allah juga terus pripun. Imam Malik paling mengatakan yang namanya sikil kaki niku maklumun, jenengan pun ngertos sing jenenge sikil niku mau pun ngertos. Tapi wal kaifiyatu majhulun, kakinya Allah seperti apa ndak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajibun, mengimani kalau Allah punya kaki wajib. Kenapa lah? Karena Allah menyebutkan kalau Allah punya kaki ya kita imani. Wasu'alu anhu bid'ah, mempertanyakan kaki Allah seperti apa niku sebuah kesalahan. Sehingga seorang yang beriman orang usah kokean takok kakinya Allah seperti apa, ya justru banyaklah bertanya kepada diri kita, sudahkah amal kita cukup untuk kesana? Karena nanti penghuni surga niku kalau sudah masuk ke surga semuanya diberikan apa yang diminta, bahkan yang dingen-ngen yo dikei. Artinya yang diucapkan itu dikasih, lagi batin itu ya dikei gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
ketika semua sudah diberikan, puncak nikmatnya adalah semua dikumpulkan, terus diperlihatkan, dinampakkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang disebut dengan ru'yatullah, melihat Allah dengan kasunyatanya, senyata-nyatanya. Nah, di dunia kita tidak bisa melihat Allah, tidak bisa. Makanya nanti ada orang ngaku ketemu Allah di mimpi, ketemu Allah dalam kondisi melek, itu dusta semuanya, tidak mungkin. Dan itu tidak diingkari oleh semua ulama, ijma ulama itu tidak mungkin, tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku kursi. Ketika Allah menyebut di dalam Quran luasnya seluas langit dan bumi, ternyata diperjelas oleh Nabi Muhammad SAW. Kursi Allah itu nek dibandingkan dengan langit dan bumi, niku koyo cincin ali-ali niku, ya ali-ali. Dibandingkan dengan padang pasir. Pulau baleni. Kursi Allah niku nek dibandingkan dengan langit dan bumi, bumine 7 lapis, langitnya 7 lapis. Niku koyok cincin di tengah padang pasir. Pertanyaan kula, Pak Tono, niku sing kursine Allah, sing cincine apa sing padang pasire? Kursi Allah niku sing padang pasir. Berarti jenengan niku mbok sak gede-gedene kita, sak lemu-lemune kita, itu ada di dalam bumi, yang bumi itu ada di dalam alam semesta, yang alam semesta itu gedenya mau koyo cincin di tengah padang pasir. Berarti dengan itu gede apa cilik aslinya? Cilik biar ngomongnya kemaki gitu. Terus tuwek ra gelem salat gitu. Enten mboten piye ngoten niku, wis tuwek ra gelem leren ning main, ra gelem leren ning mendem gitu kan. Dapat hidayah. Lah iya, dapat hidayah. Mengko mriki dapat hidayah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku kursi Allah. Nah, kemudian di atas itu ada air, toyo, banyu, ombone sak ombone arsy Allah, di atasnya ada arsy. Nah, arsy niki itu adalah nggih nek bahasa kita, arsy niku singgasana, tempat duduknya raja, bahasa kita. Tapi nek arsy Allah kuwi apa? Nah, kembali ke kaidahnya Imam Malik tadi, bahwasanya yang namanya arsy itu maklumun. Arsy itu secara bahasa kita udah tahu. Wal kaifiyatu majhulun. Kemudian arsy Allah itu seperti apa? Majhul, tidak ada orang tahu. Nanti ini yang mau omboni, tapi bentuk segala macamnya tidak ada yang tahu. Kemudian wal imanu bihi wajib, mengimani Allah ada arsy atau punya arsy wajib. Jelas Allah mengatakan ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah, menyatakan atau bertanya arsy Allah seperti apa, itu sesuatu hal yang kemudian harus kita jauhi. Maksudnya kita tahunya cuma sebatas dikasih tahu oleh Allah dan Rasulnya luas itu. Dan luasnya seluas apa? Kata Nabi lagi, arsy Allah dibandingke kursi, bukan dibandingke langit dan bumi, dibandingke kursi itu nggih sami kados ali-ali melih di tengah padang pasir. Pertanyaan saya, Pak Tono, arsy sing padang pasir napa sing ali-ali? Bingung. Tadi kan kursi dibandingkan langit bumi, kursi Allah padang pasir, langit bumi ini ali-ali. Nah, saiki kursi dibandingkan dengan arsy. Nabi juga mengatakan perbandingannya koyo ali-ali kalau padang pasir. Nah, arsy Allah niku sing pundi? Kok sing kursi? Gitu. Arsy Allah kali kursi dibandingin niku koyo ali-ali kali padang pasir. Nah, arsy Allah niku sing pundi? Padang pasir. Itu emang sarapan ya, Pak ya. Mesti cepak gitu. Dan terus arsy Allah niku sing padang pasir, kursi Allah niku sing ali-ali. Nek dibandingke dua niku. Lah nek kursi Allah dibandingke langit dan bumi, niku langit bumi niku sing ali-ali, kursi Allah sing padang. Berarti awake dhewe niku tambah cuwilik gitu. Makanya pantas ketika Nabi itu mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang hatinya itu ada sombong.
Sombong niku napa? Batorul haq wa ghamdun nas. Dikandani sing bener wegah terus bareng kuwi dadak ngelokke kowe iki sapa pangkatmu apa ngelokke aku. Pangkatmu apa kok kowe ngandani aku. Artinya ngeten ketika jenengan kok ada yang mengingatkan misal Pak sholat jenengan kurang tepat gitu kan sing bener ngeten gitu. Ampun ngelirik apa iki mung pensiunan tentara yang ngandani aku. Ampun. Wong mirenge niku napa bener napa mboten niku yang jenengan harus pahami. Jangan kemudian melihat pangkat dan golongannya. Wong boleh ngantek kandak wong opo ora sekolah yang ngandani aku. Aku mantan lurah. Ini mendidakin, mantan lurah dakin terus mantan padahal. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pahami Allah berada di atas semua itu dan Allah lebih besar, lebih agung daripada semua itu. Dan Allah tidak butuh dengan semua makhluk yang ada di bawahnya. Makanya Nabi mengatakan, ketika Jibril datang dalam bentuk manusia, Muhammad, Islam ki opo, iman ki opo. Yang ketiga Jibril bertanya, yang namanya ihsan itu apa? Kata Nabi Muhammad, anta budallah ka'annaka tarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Nek kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah nek Allah itu melihat kamu. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya jelas semono gede biar nanti. Tapi apa? Wa huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar dan melihat. Kita pun juga mendengar dan melihat. Nih makin tua kita, pendengaran dan penglihatan kita berkurang. SP sudah pangrungon, sudah paningal ngoten. Sehingga mungkin biaya sepuh mungkin dadak kacamata plus minus segala macam. Tapi Allah di atas arusnya sana yang sangat jauh sana niku mengawasi jenengan. Nah, orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang muraqabah, selalu diawasi. Dan dari pengawasan itu akhirnya dia punya rasa takut, itu yang namanya khosyah. Nah, rasa takut itu yang kemudian menghadirkan akhlak yang baik, sikap yang baik. Oh, dadi lurah meh colong jupuk ngedol lemah bengkok mikir gak ada Gusti Allah ya moh gitu kan. Oh, dadi polisi gitu kan, arep menganiaya orang mikir gitu. Oh, ning akhirat mintai pertanggungjawaban saiki didelok karo Gusti Allah dicatat kalau rokep atid yo moh gitu kan. Dadi pegawai ning ngoten, dia berusaha untuk amanah. Nggih. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan semua kita akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan porsinya. Jenengan yang jadi kepala rumah tangga mungkin ditangleti. Pak, jenengan rajin subuhan ning anake kok ora tau dijak. Ditangleti. Pramila kita harus introspeksi. Aku ki ternyata bendino digadeki karo Gusti Allah. Dan kita makin hari itu menuju pada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Boten enten piyai kang saged selak boten enten. Walau kuntum fi burujin musayyadah, mbok yo kamu itu ndelik ning jero benteng sing kokoh, benteng bangunan sing ruwet wis ora bakalan malaikat teko misal pendapate ngoten boten, kata Allah tetep bakal diparani. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang di sana menginginkan kebaikan buat panjenengan. Makanya kemudian Allah memilih, singkat cerita di antara sekian banyak orang ini mana yang hatinya paling baik, terpilihlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari pemilihan itulah kemudian Allah menurunkan firman-Nya pada bulan Ramadan di Lailatul Qadar. Berarti ini 10 malam terakhir. Artinya niku napa nek misal diperingati sebagai nuzul Quran ya kudune mboten tanggal 17 soalnya Lailatul Qadar gitu kan. Nah, diturunkanlah Quran itu utuh di langit dunia yang disebut dengan napa Pak? Baitul napa? Disebut dengan Baitul Izzah. Quran diturunkan di situ utuh di Baitul Izzah. Setelah Quran itu
Setelah Allah itu firmankan, tertulis di Lauhul Mahfuz, disalin kemudian diturunkan di Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah diturunkan sedikit demi sedikit mufassalan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sambil itu diterima, Nabi juga diarahkan untuk berakhlak yang mulia, sehingga rangkaiannya Nabi mengatakan, engko nek aku wis ra ono, taraktu fikum amroini, tak tinggali lo warisan loro. Mata maksatun bihima lan tadilu, mata maksatun bihima abadan. Warisanku iki, usahaku iki, nek mbok goceki kanthi kenceng, tenanan, ikhlas, mukhlisina lahudin, insyaallah kamu semua selamat. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahku, Quran dan hadis. Nah, nanti sunnah ini sunnah seperti apa? Dalam hadis yang lain Nabi berkata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Melu sunnahku, engko nek ra ketemu rumusane ning sunnahku, deloken ning prakteke para khulafa rasyidin. Pramila dalam bab tarawih berjamaah, Nabi niku cuma nyontokke 3 kali. Tapi Umar bin Khattab punya ketetapan, yuk dilakoni bendino, itu boleh. Kenapa? Yang menetapkan Umar bin Khattab. Sematan ugi ketika Jumatan Nabi niku andane namung sepinggang. Pas Utsman bin Affan karena manusia makin banyak, ben boten do telat digawe andane kalih boleh. Pas zaman Nabi, Quran itu boten tertulis jadi satu mushaf ngoten. Pas zaman Utsman bin Affan ditulis itu boleh. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temukanlah petunjuk dari Quran, kemudian dari sunnah. Sunnahku nek ra ketemu sunnah khulafaur rasyidin. Nah, dari 2 hukum itulah maka Islam itu berjalan terus sampai hari kiamat. Nah, seorang yang mengaku cinta kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang di arah sana memperhatikan kita, Allah bersyarat, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nek kamu ngaku cinta Allah lah melu aku sinten? Nabi Muhammad. Pramila Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika jenengan ngenten pengaosan, maka pastikan di situ disampaikan firman Allah dan disampaikan sabda Nabi Muhammad SAW. Nek niku yang terjadi dalam majelis, insya Allah jenengan mendapatkan hidayah. Pramila boten klento ketika Nabi mengatakan, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Penduduk Gorunggi itu nek mau ngumpul di masjid membaca Quran dan mempelajari isinya Quran itu dijelaskan dengan hadis, maka akan ada ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dikasih rahmat. Rahmat itu maknanya banyak, ya kesehatan, kemudahan hidup, kebaikan keluarga, hidayah, ya surga. Kemudian wa hafathumul malaikah, dijogo kalih malaikat, wa dzakarallahu fiman indah, dan nama-nama jenengan disebut oleh Allah kepada malaikat yang di sekitarnya. Sinten? Aras Allah sing gedhe wau dipikul, wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yauma idin samaniyah. Aras Allah niku dipikul malaikat cacahe 8. Disebutkan nama jenengan kepada malaikat cacahe 8, terus mereka nyebutkan lagi kepada malaikat yang ada di bawahnya. Nah, malaikat-malaikat yang di bawahnya ketika mendengar nama-nama jenengan, mereka mendoakan, Allahumma gfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah orang-orang itu dan rahmatilah mereka. Belum lagi nanti ada malaikat yang turun ke bumi itu gaweane mau muter golek ngomong sing gelem majelis ilmu sing beneran nanti nggih sing dibacakan Quran kalian hadis niku wau. Nah, kemudian mereka ikut duduk menyimak dan mendoakan panjenengan. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang senang remen bermajelis ilmu, walaupun ada masalah, insya Allah boten bakalan stres dan oleh edan gitu ya. Tapi orang-orang yang ratau sholat, ratau majelis ilmu gitu kan, niku ada masalah sithik ya wes suwung, kemudian nanti metu ninggalan mlaku dhewe ucul ilang gitu.
Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaknya problematika hidup hari ini, solusinya mau nggak mau kembali kepada agama, dan cara untuk memahami agama adalah bermajelis ilmu. Kamila kula nek dikan mriki kula hampir selalu bertanya, mau tema apa Pak? Karena yang tahu masalah di sini nggih jenengan gitu. Ngoten. Lah, kane kula ten niki namung sewulan sepindah gitu. Kula pun maringi nomor ten Pak Ronggoni kalih linknya. Jenengan nek ada pertanyaan saged dikirim ten niku mengke kula jawab. 1 kali 24 jam, 7 kali seminggu, 30 hari sebulan. Gratis, boten bayar, kantun WA. Ora usah dadak mengenalkan diri, ora usah dadak dudoya alamatnya, kemudian nomor rekening boten usah. Dan terus kantun nyuwun nomere, terus mungkin mang WA, saya punya pertanyaan ini, tolong jawabannya apa. Nih pertanyaan yang memang terjadi sama jenengan nih. Artinya nek jenengan tekokane terlalu aneh-aneh nek kula yo tekan orang. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa hukumnya sholat di planet Pluto gitu. Kapan iki wong borong sing arep mangkat. Nek mboten ajeng mriku mboten sangat ngoten niku. Ya. Apa hukumnya jualan sate buaya? Tenang ora gitu. Kecuali tadi ini pun ada peternakan buaya atau dengan ajeng bangun peternakan boyo niku ada saja dodolan sate boyo dan lagi mangkat lagi. Betul nggih? Nah, terus ketika kemudian Quran itu turun kepada Nabi dari langit yang ketujuh itu ke Baitul Izzah kepada Nabi, sama Nabi disampaikan kepada para sahabat kepada para tabiin, kemudian ulama. Nah, estafet terus sampai kepada para khutbah niku tukang-tukang khutbah Jumatan niku. Nah, sehingga ketika jenengan pas Jumatan niku sakjane lho sunah niku sakjane mangkat niku mungkin setengah atau sak jam sakjane jenengan istirahat sekedhik. Ben mungkin pas donge khotib minggah niku jenengan mboten ngantuk. Ben pripun? Ben ayat hadis yang dia sampaikan caket jenengan tangkep, jenengan bawa ulang kendalem niku disampaikan oleh keluarga. Sehingga itulah yang kemudian menjadi distribusi daripada wahyu sampai ke keluarga. Harapannya keluarganya niku sakinah mawaddah warahmah. Sehingga wajibnya jenengan majelis ilmu niku setunggal niku tok jane Jumatan. Sisone niku tambahan sesuai dengan kebutuhan. Soalnya kan Jumatan mungkin buatan bahas fikih sholat. Nah, maka jenengan datangkan ustadz yang jelaskan fikih sholat. Sehingga dari situ nanti jenengan ngertos. Nek sujud niku niki sikune diangkat boten dijegeke ngeten. Karena Nabi niku sanjang nek dijegeke ngeten niku mungkin kados segawon terus Nabi. Bau niku lho. Jenengan mau boten kersa to nek jarane salat koyo kiri kersa boten kersa. Diangkat. Nek kertos niku dari majelis ilmu yang jenengan datangkan ustaz untuk bahas itu karena khotbah Jumat boten dibahas, mau dibahas itu urut dawa. Mungkin temen ini kersa bahas apa meleh, bahas tentang nopo gitu kan, tekake satu meleh, ini kan nyampe ke tema niku. Tentang akidah tekake sampai ke tema niku. Wonten kami lakukan beberapa masjid yang kajian rutin niku temanya beda-beda, sesuai kebutuhannya masing-masing. Dan kalau seneng tema beda niku berarti mungkin kalau belajarnya tambah banyak. Maupun belajar ya berarti ngulang lagi ben tambah kelet gitu kan. Mekaten Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Nek kurang paham memang tarlet meleh gitu kan, nomornya pun enten. Nah, jenengan walaupun ketemu saya cuma sebulan sekali, insya Allah jenengan bisa bertanya sewaktu-waktu. Nanti kok sing kuatah, nih sing penting memang niku masalah jenengan ya. Jadi jangan masalah-masalah yang jenengan juga tidak tahu niku nopo, malah jenengan tanyakan.